Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, ini kita kembali melanjutkan kajian pembahasan usul fikih dengan membaca kitab Al-Usul min Ilmi Al-Usul karya Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Ini pertemuan ke-26 di kitab ini. Pada hari ini setelah kita selesai dari pembahasan qiyas, alhamdulillah kita ambil dengan 3 kali pertemuan. Maka kita masuk di dalam bab berikutnya lagi yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala, itu bab at-ta'arud. Bab at-ta'arud. Apa itu ta'arud? Ini pembahasan penting sekali bagi seorang yang ingin membaca kitab fikih, apalagi kalau ada babnya, ada dalilnya yang bertentangan. Ada dalilnya bertentangan. Apa yang harus dilakukan kalau ada dalil yang seakan-akan bertentangan, walaupun pada dasarnya tidak ada dalil syar'i yang bertentangan. Cuman di pandangan mujtahid atau pandangan alim atau pandangan orang yang membacanya seakan-akan apa? Bertentangan. Apa yang harus kita lakukan kalau dia bertentangan? Nah, ini pembahasannya. Kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ahsanallahu ilaikum. Qala Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. At-ta'arud. Ta'rifuhu at-ta'arud lughatan at-taqabul wat-tamanu. Wastilahan taqabul dalilaini bihaythu yukhalifu ahaduhuma al-akhar. Wa aqsamu at-ta'arud arba'ah. Al-awwal an yakuna baina dalilaini 'ammaini wa lahu arba'u ahwal. Baik. Kata beliau rahimahullah ta'ala at-ta'arud. Pengertiannya, ta'arud secara bahasa adalah at-taqabul, saling berhadapan. Tidak ketemu. Ya, taqabul. Bisa juga taqabul, saling membelakangi. Saling membelakangi. Wat-tamanu, saling menahan, menghalangi. Satu bilang dalil, satu dalil menunjukkan wajib, sementara satu dalil ia menunjukkan sisi yang lain. Satu dalil menunjukkan hukumnya adalah haram, sementara satu dalil lain menunjukkan sisi yang lain. Ya, sisi yang lain. Iya. Ini pengertiannya secara bahasa. Adapun secara istilah adalah taqabul ad-dalilain bihaitu yukhalifu ahaduhuma al-akhar. Saling bertentangan, berhadapan atau membelakangi antara dua dalil dari sisi salah satu dari keduanya menyelisih yang lain. Paham kan? Ada dua dalil saling taqabul, tapi salah satunya menyelisih yang lain. Adapun kalau saling taqabul tapi tidak menyelisihi, ini tidak masuk dalam pembahasan kita. Di sini ini saling taqabul tapi salah satunya menyelisihi yang lain. Sekarang kata beliau rahimahullah ta'ala, aqsamut ta'arud. Pembagian ta'arud itu ada 4. Ini 4 bentuk ini berdasarkan penelitian. Ya. Kalau saling berselisihnya antara dalil, maka tidak keluar dari 4 bentuk. Yang pertama, ayyakuna baina dalilain amain. Yang pertama, terjadinya antara dua dalil sama-sama umum. Terjadinya antara dua dalil sama-sama apa? Dalil itu sama-sama dalil umum. Dan ini punya 4 keadaan. Jadi dalilnya dalil umum dan ini ada 4 bentuk, 4 keadaan. Kita lihat. Al-awwal an yumkin al-jam'u bainahuma
بحيث يحمل كل منهما على حال لا يناقض الآخر فيها فيجب الجمع. Masya Allah. Kalau ada dua dalil umum saling bertentangan, apa yang harus antum lakukan? Maka tidak lepas dari 4 keadaan. Pertama, ayyumkin al-jam' bainahuma. Mungkin dikompromikan itu antara keduanya. Itu dalil umum. Dalil umum tadi itu mungkin apa? Dikompromikan. Yaitu dari sisi yuhmalu kullun minhuma ala hal. Dibawa setiap dari keduanya di atas satu keadaan yang la yunaqidul akhar, tidak membatalkan keadaan yang lain padanya. Maka kalau mungkin dijamak fayajibul jam'u. Kalau mungkin dikompromikan maka wajib antum apa? Kompromikan. Perhatikan itu. Jadi kalau bisa antum kompromikan, kompromikan. Ini yang wajib. Ini keadaan pertama. Kita lihat contohnya di sini dicontohkan satu. Lihat contohnya. مثال ذلك قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم وقوله تعالى إنك لا تهدي من أحببته والجمع بينهما أن الآية الأولى يراد بها هداية الدلالة إلى الحق وهذه ثابتة للرسول صلى الله عليه وسلم والآية الثانية يراد بها هداية التوفيق للعمل وهذه بيد الله تعالى لا يملكها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره. Baik, Masya Allah. Keadaan pertama, contohnya yang tadi dua-duanya umum tapi mungkin dikompromikan. Firman Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya. Ini contoh sering sekali antum, Masya Allah. Kadang kalau orang baca akan bingung dua ayat ini. Lihat contoh pertama, Allah berkata kepada nabinya, wa innaka latahdi, bukan la tapi latahdi. Ini lamu jawabul qasam. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Perhatikan dulu makna ayat ini. Sungguh kamu betul-betul menunjuki kepada jalan yang lurus. Sungguh kamu betul-betul memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Jadi ayat ini menunjukkan apa? Nabi bisa memberi petunjuk. Paham gak ini ayat? Nabi bisa memberikan petunjuk umum di seluruh perkara dalam perkara agama. Wa qawluhu, dan firman Allah bertentangan dengan firman Allah, innaka la tahdi man ahbabta. Sungguh kamu tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang kamu cintai. Tadi dia bilang kamu bisa memberi petunjuk. Kalau sini kamu tidak bisa memberi petunjuk. Kan bertentangan. Menurut kita yang baca, kita yang lihat. Tapi lihat, wal jam'u bainahuma, pengkompromian antara keduanya. Annal ayatul ula, bahwasanya ayat pertama yaitu iwa innaka latahdi ila siratim mustaqim, bahwasanya sungguh kamu akan memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus, yuradu biha hidayatud dalala ilal haqqi. Yang diinginkan dengannya adalah hidayah untuk menunjukkan kepada yang benar. Bukan masalah hatinya nanti dapat dia ikut atau tidak. Maksudnya kamu betul-betul menunjuki kepada perkara jalan yang lurus. Apa maksudnya? Kamu bisa mengajak atau menyampaikan kebenaran. Paham ini? Ini jalan surga. Ini jangan diikuti. Ini jalan neraka. Paham gak ini? Nabi bisa menunjuk ke situ. Nabi bisa menuntun ke situ. Wahadihi tabitatun lirrasul. Ini ya tetap untuk Rasul. Kita juga bukan hanya Rasul. Setelah meninggalnya Rasul, para ulama atau orang-orang yang mendengar hadits Nabi kemudian dia menyampaikan, itu namanya memberikan hidayah. Tapi hidayah apa namanya? Hidayatud dalalah. Hidayah penunjukan. Hidayah penunjukan. Iya. Wal ayat tsaniyah, sementara ayat yang kedua yuradu biha hidayatut taufiq lil amal. Sementara ayat yang kedua yang diinginkan dengannya itu ayat kamu tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang kamu cintai. Ayat yang kedua itu yang diinginkan dengannya adalah hidayah taufik untuk beramal.
Siapa yang bisa memberikan taufik orang untuk beramal dengan sunnah? Kan Allah. Nabi tidak bisa. Nabi cuma menunjukkan ini sunnah. Orang amalkan atau tidak, itu urusan Allah. Begitu juga kita. Kita cuma bilang ini Allah berfirman. Dia akan amalkan ayat itu atau tidak, itu Allah. Ia memberikan hidayah berikutnya. Hidayah untuk beramal. Jadi tidak ada pertentangan. Nah, jadi ayat tadi, sungguh kamu betul-betul memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Yaitu, beliau betul-betul menunjuki manusia ke jalan yang lurus. Kemudian, sungguh kamu tidak akan bisa memberi petunjuk kepada orang yang kamu cintai. Maksudnya petunjuk apa? Taufik. Kamu tidak bisa memberikan taufik kepada orang yang kamu cintai. Kamu tidak bisa memberikan taufik kepada orang yang kamu cintai. Jelas kan? Jelas ini? Ini Masya Allah. Ini namanya kompromi dari dua ayat itu. Kata beliau, wahadihi biyadillah. Ini ada di tangan Allah Ta'ala. La yamlikuha rasul wala ghairuhu. Tidak dimiliki oleh Rasul, tidak pula apa? Selainnya. Tidak ada seorang pun yang bisa memberikan taufik kepada orang lain. Anda paham ini? Paham ini? Lihat sekarang misalnya Nabi Musa diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Firaun. Yang kan Nabi Musa menyampaikan itu kebenaran, ya kan? Hidayah menyampaikan petunjuk itu dari Allah kepada siapa? Kepada Nabi Musa, kepada Firaun dan kaumnya, termasuk istrinya. Yang dapat hidayah siapa? Hidayah taufik. Istrinya. Kan istrinya yang beriman. Anda paham ini? Sama dengan Nabi Nuh. Kan dia punya hidayah ila siratal mustaqim. Dia ajak orang kepada jalan yang lurus itu. 950 tahun. Tapi yang mendapatkan taufik, hidayah taufik dari Allah berapa? Kan sedikit. Anda paham ini? Jadi kalau menunjuk, menuntun, itu kita mengajak kepada yang benar. Adapun orang itu akan ikut kepada yang benar atau tidak, itu urusannya siapa? Yang di langit. Tidak bisa kita paksakan. Tidak bisa kita paksakan. Antum bisa pahami ini? Ini perlu dipahami. Jadi tidak ada pertentangan dalam ayat itu. Tidak ada pertentangan dalam dua ayat tadi. Itu kalau mungkin dikompromikan. Dua. الثاني فإن لم يمكن الجمع فالمتأخر ناسخ إن علم التاريخ فيعمل به دون الأول. مثال ذلك قوله تعالى في الصيام فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم. فهذه الآية تفيد التخيير بين الإطعام والصيام مع ترجيح الصيام. وقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يفيد تعيين الصيام أداء في حق غير المريض والمسافر وقضاء في حقهما لكنها متأخرة عن الأولى فتكون ناسخة لها كما يدل على ذلك حديث سلمة بن الأكوع ثابت في صحيحين وغيرهما. Masya Allah, ini bentuk kedua. Ada ta'arud, ada pertentangan antara dua dalil. Bentuk kedua, fa'illam yumkin al-jama', pertentangan antara dua dalil yang umum, tapi tidak mungkin dikompromikan. Kalau tadi kan, Masya Allah, bisa dikompromikan. Yang kedua tidak mungkin dikompromikan. Tidak ketemu sama sekali. Maka fal mutaakhir nasikhun, maka yang turun terakhir, yang diucapkan terakhir atau yang dikeluarkan terakhir itu menghapus. Ada paham ini? Tapi ada syaratnya. In ulimat tarikh, kalau ditahu tanggalnya, mana yang duluan maksudnya, bukan dicatat tanggalnya, maksudnya mana yang duluan, mana yang terakhir turun. Maka apa yang harus Anda lakukan? Fayu'malu bihi dunal awal, maka diamalkan itu yang terakhir, bukan yang pertama. Anda paham ini? Jelas kan? Misalnya ya, contoh sebelum kita masuk di sini.
ada di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Aisyah menceritakan bahwa dulu apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, orang itu akan menjadi mahram kalau 10 kali menyusui. Dulu, kalau ada seorang anak disusui oleh seorang ibu, akan menjadi mahramnya kalau 10 kali. Kalau 10 kali apa? Menyusui. Setelah itu kata Aisyah, kemudian setelah itu dihapus dan menjadi 5 kali susuan saja. Nah, ini dulu kata Aisyah 10. Kata dulu ini berarti itu yang pertama. Setelah itu sekarang menjadi 5. Apa jadinya ini? Kita amalkan yang 10 atau 5? 5. Begitu maksudnya. Ini karena kita tahu tanggalnya. Ini syaratnya. Kita harus tahu. Sama dengan kata Nabi SAW, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu saya larang kalian dari ziarah kubur. Kata Nabi ini bilang dulu. Berarti ada sebelumnya. Fazuruha, maka sekarang ziarahil kubur. Berarti dulu ziarah kubur tidak boleh. Kemudian apa? Boleh. Ini yang bilang boleh. Kan bertentangan dengan larangan sebelumnya. Pak, mana kita amalkan? Larangannya atau pembolehannya? Pembolehannya. Kata dulu, berarti itu yang dulu, ini yang sekarang. Berarti ini yang antum. Tapi ingat, itu syaratnya harus digarisbawahi. In ulimat tarikh, kalau ditahu tanggalnya. Masalahnya harus begitu. Iya kan? Kadang kan kita nggak tahu mana yang dulu, mana yang belakangan. Ini antum boleh amalkan, nggak bisa dikompromikan. Antum hapus yang lain. Nah, dengan yang lain, kalau antum tahu tanggalnya, mana yang duluan, mana yang belakangan. Ya bagaimana caranya kita tahu? Nah, kita tidak hidup di masa Nabi. Lihat ucapan Nabi atau lihat ucapan sahabat. Kan ucapan sahabat kan dia tahu ini ayat turun di sini, ini ayat turun belakangan, ini turun ini Nabi lakukan ini dulu, ini Nabi lakukan belakangan. Para sahabat kan tahu. Para sahabat yang tahu. Iya, Contoh di buku Qaulu ta'ala fis siyam. Firman Allah Subhanahu wa taala tentang puasa. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairun lah wa antasumu khairul lakum. Siapa yang melakukan puasa, ya, maka itu lebih baik baginya, dan dia berpuasa itu lebih baik bagi kalian. Ini kan maksudnya ini ada pilihan untuk tidak berpuasa dan untuk tahu-tahu beri makan saja. Puasanya hukumnya sunnah. Berarti kan ada pilihan. Kata beliau, fahadil ayat ini tufidu, memberikan faedah ketika orang mendengar. Siapa yang ingin berpuasa silakan, siapa yang ingin beri makan silakan. Tapi wa antasumu khairul lakum, kalian berpuasa itu lebih baik. Sekarang kan dikasih pilihan, boleh beri makan, boleh berpuasa. Puasa lebih baik daripada beri makan. Ini umum ini. Orang sakit, orang tidak sakit, pokoknya semua boleh begitu. Ini ayat menunjukkan boleh memilih bainal it'am wasyam, antara beri makan dan berpuasa. Ma tarjihi syam, bersamaan dengan itu ya lebih utama berpuasa. Lebih utama apa? Berpuasa. Wa qauluhu ta'ala, bertentangan dengan firman Allah Ta'ala. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa di antara kalian menyaksikan bulan Ramadan maka wajib dia berpuasa. Tadi bilang boleh puasa, boleh beri makan. Kalau sekarang siapa yang menyaksikan bulan maka wajib berpuasa. Ini bertentangan. Wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Siapa di antara kalian yang sakit atau lagi safar maka dia ganti di hari yang lain kalau dia tidak berpuasa. Kata beliau rahmatullah, tufidu ta'yinis siyam, memberikan faedah wajibnya puasa. Adaan fi haqqi ghairil marid wal musafir, yaitu adaan pada hak orang yang tidak sakit dan musafir harus dilakukan. Wa qada'an fi haqqihima, dan wajib qada pada orang yang sakit dan musafir. Berarti kan tidak ada pilihan. Wajib berpuasa. Apakah antum mukim atau musafir? Mukim harus berpuasa di situ. Musafir kalau dia tidak berpuasa, puasa di bulan lain. Anda paham ini? Ini bertentangan. Ayat pertama boleh puasa, boleh kasih makan.
Ayat kedua, Wajib puasa. harus puasa, bertenangan. Tapi kata beliau rahimahullah, lakinnaha mutaakhiratun anil ula. Akan tetapi ayat kedua ini itu turun terakhir daripada ayat pertama. Anda paham ini? Berarti apa yang terjadi? Fatakunu nasikhatan laha, maka dia menghapus ayat yang pertama. Anda paham ini? Jangan sampai antum katakan, kalau sudah dihapus, kenapa ada lafadznya? Nanti orang akan beramal dengannya. Enggak. Dia baca itu ayat pertama, akhirnya boleh saja kan, boleh saja berpuasa, boleh saya kasih makan. Kenapa masih ada lafadznya? Hikmahnya supaya kalau kamu baca tetap dapat pahala walaupun tidak berlaku lagi hukumnya. Iya kan? Kan kita butuh pahalanya. Berapa pahala yang kita dapatkan kalau kita baca itu ayat? Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum. Berapa pahala? Jadi walaupun sudah dihapus hukumnya, tapi kita tetap mendapat pahala dengan membacanya. Itulah hikmah Allah kenapa tidak dihapus saja lafadznya. Paham kan? Padahal tidak berlaku lagi apa? Hukumnya. Paham ini? Jadi seperti itu. Kama yadullu ala dzalika haditsu Salamah ibn al-Aqwa. Sebagaimana hal itu ditunjukkan oleh hadis Salamah ibn al-Aqwa yang sabit, yang sahih dalam sahihain dan selain keduanya. Paham kan? Ini kalau tidak bisa dikompromikan, maka kita tempuh jalur kedua. Paham ya? Kita hapus. Tentunya namanya hapus itu harus ditahu apa? Tanggalnya. Terus الثالث فإن لم يعلم التاريخ عمل بالراجح إن كان هناك مرجح. مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ. وسئل صلى الله عليه وسلم الرجل يمس ذكره أعليه الوضوء؟ قال لا، إنما هو بضعة منك. ويرجح الأول لأنه أحوط ولأنه أكثر ومصححه أكثر ولأنه ناقل عن الأصل ففيه زيادة علم. Masya Allah. Kata beliau Allah Ta'ala yang ketiga, fa'illam yu'lam at-tarikh. Bagaimana lagi kita sudah mau tempuh jalur pertama? Nggak bisa. Kita mau tempuh jalur kedua juga tidak bisa. Kenapa? Tidak ditahu tanggalnya. Mana yang duluan, mana yang belakang. Apa yang harus antum lakukan? Maka umila birrajih, maka diamalkan yang roji. Perhatikan ini, karena ada kadang sebagian orang menyebar, ya mungkin karena memang tak belajar usul fikih. Karena kalau ada perselisihan antara dalil, ya bebas pilih. Bukan, tidak boleh kita katakan bebas memilih. Kita umila birrajih, kita wajib mengamalkan apa? Yang roji. Sebagian orang bilang kan khilaf. Sebagian orang, apalagi orang sebelah yang bermudah. Orang-orang yang bermudah, kan mereka bilang, kan khilaf. Kenapa? Biar khilaf, wajib kita amalkan apa? Yang roji. Wajib kita amalkan yang roji. Tingkana hunaka murji. Kalau di sana ada yang merojikannya. Maksudnya kalau ada yang membuat itu kita terima. Dan itu pasti ada. Kan tidak mungkin. Ya kan? Tidak mungkin. Syariat turun membiarkan kita bingung begitu. Mungkin nggak? Turun syariat membuat kita bingung. Kita tidak tahu ini atau itu. Tidak mungkin. Pasti ada apa? Murojinya. Pasti ada murojinya. Belum contohkan. Walaupun contoh ini diperselisihkan ya. Contoh beliau ini diperselisihkan. Karena hadis yang beliau contohkan ini adalah masuk di bagian pertama. Ini yang beliau contohkan ini masuk di jenis pertama. Karena mungkin dikompromikan. Sebentar antum akan lihat sisi lainnya. Lihat, tapi kita lihat dulu, praktekkan dulu contoh belum. Contohnya adalah sabda Nabi SAW. Man massa dzakarahu falyatawadda. Siapa yang menyentuh kemaluannya, maka hendaklah dia wudu. Siapa yang menyentuh kemaluannya, kelaminnya, maka hendaklah dia berwudu. Hadis ini menunjukkan apa ini? Orang menyentuh kelaminnya langsung apa? Wajib berwudu. Itu penunjukan. Dan Nabi SAW ditanya tentang seorang lelaki yang menyentuh kemaluannya, apakah wajib bagi dia berwudu? Kata Nabi, la,
Enggak. Innama huwa bad'atu minka. Itu hanya anggota badan. Jadi yang pertama tadi Nabi bilang hendaklah dia berwudu, sementara ini Nabi bilang apa? Tidak perlu berwudu. Bertentangan kan? Bertentangan. Kata beliau rahimallahu taala, fayurajjahul awal. Maka dirojikan yang pertama. Anda paham ini? Maka dirojikan yang pertama. Maksudnya yang mana itu? Yang berwudu. Berwudu. Paham kan? Berwudu. Kenapa? Li'annahu awat. Kan itu lebih hati-hati. Ini korinanya. Ini yang membuat dia lebih roji. Iya kan? Kenapa dia dirojikan? Kan itu lebih hati-hati. Wali'annahu akthar turuqan. Dan karena dia juga lebih banyak jalurnya. Itu hadis pertama. Daripada yang kedua. Sama-sama sahih. Tapi lebih banyak jalurnya. Yang membawakannya. Wa musahihuhu akthar. Dan yang mensahihkan hadis pertama itu lebih banyak daripada hadis kedua. Anda pahami? Wali annahu ini alasan berikutnya. Wali annahu nakilun min asl. Karena dia adalah memindahkan dari hukum asal. Kan gini. Hukum asal kalau orang sudah berwudu itu tidak batal wudunya. Iya kan? Nabi ditanya tentang orang yang dihayalkan kepadanya dalam sholat bahwa ada sesuatu yang keluar. Apa kata Nabi? La yansarif hatta yasma' sautan aw yajida rihan. Jangan dia keluar sampai dia dengar suara atau apa? Cium bau. Ini kan tidak boleh dia berpaling kalau hanya sekedar apa? Meragukan. Amin. Itu namanya kenapa? Kenapa kita begitu? Karena beramal di atas hukum asal. Asalnya wudunya tidak batal. Sekarang Nabi bilang, man massa dzakarahu falyatawadda. Siapa menyentuh kemaluannya hendaklah dia berwudu. Berarti memindahkan dari asal. Asalnya tidak batal. Kemudian dia bilang wudu, berarti batal. Dia pindahkan kan dari asal. Sementara yang kedua dia pindahkan atau tidak? Tidak. Tidak. Tetap di atas asal. Kata beliau, di antara teroji adalah kalau dia memindahkan dari hukum asal. Anda pahami? Tapi ziyadatu ilmi, maka padanya terdapat tambahan ilmu. Yang ada padanya tambahan ilmu itu yang diamalkan. Paham? Tapi contoh ini kalau kita tidak bisa tempuh jalur pertama, kan harus jalur pertama dulu. Sekarang kita lihat dua dalil ini bisa nggak dikompromikan? Bisa. Anda paham kan? Bisa. Itu yang ditempuh oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Yaitu kata Nabi man massa dzakarahu falyatawadda. Siapa menyentuh kemaluannya hendaklah dia berwudu. Maksudnya sunnah berwudu. Kenapa kita katakan sunnah? Karena Nabi katakan pertama, apakah wajib baginya wudu? Tidak. Kan alaihi, kata alaihi, apakah wajib? Paham gak ini? Apakah wajib baginya berwudu? Apa kata Nabi? Tidak wajib. Jadi ketika Nabi ditanya apakah wajib padanya berwudu? Nabi bilang tidak. Sementara hadis pertama, apakah orang menyentuh kemaluan yang berwudu? Kata Nabi, faliyatawaddo. Hendaklah ia berwudu. Paham ini? Yaitu kalau menyentuh maka sunnah berwudu tapi tidak wajib. Itu namanya dikompromikan. Dan ini lebih kuat karena beramal dengan dua dalil. Tadi alasan Syekh Ibnu Taimiyah rahimallahu taala beliau rojikan karena itu lebih hati-hati. Ya kan? Karena itu lebih banyak jalannya. Karena itu lebih banyak mensahihkannya. Karena itu adalah yang memindahkan dari asal. Tapi masalahnya semua itu akan gugur kalau alasannya lebih bagus karena kita amalkan dua dalil. Mana yang lebih bagus? Kita gugurkan satu dalil atau kita amalkan semuanya? Amalkan semuanya, itu sudah memutus. Anda paham ini? Kalau antum bisa kompromikan, itu lebih bagus daripada antum batalkan satu, hanya amalkan yang satu. Jelas ini kan? Jelas ini? Ini cara ketiga. Kalau 1, 2, 3 tidak bisa, maka lihat cara keempat. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى الرابع فإن لم يوجد مرجح وجب التوقف ولا يوجد له مثال صحيح. Ya pasti. Kata beliau rahimahullah ta'ala yang keempat, kalau tidak ada yang merojihkan, tidak bisa sama sekali ini,
Antum dapat dua nas bertentangan, tidak bisa dikompromikan, tidak ditahu tanggalnya, tidak ada pula yang merojikan, sehingga kita bisa amalkan salah satunya. Anda paham ini? Kalau seperti ini keadaannya, wajib tawakkul, wajib antum diam. Tidak usah bicara, tidak perlu dibilang ini atau ini. Wajib kita tawakuf, wajib kita diam, berdiri. Tapi ini kata beliau, wala yujad lahu mithalun sahih. Tidak didapatkan untuknya contoh yang sahih. Iya, tidak ada dalil, itu bertentangan, kita bingung di dalamnya, tidak bisa kita amalkan. Ini tidak ada contoh yang sahih yang bisa dicontohkan. Nah, ini kalau ta'arudnya antara dua yang umum. Sekarang yang dua yang khusus. Al-qismu tsani ay yakuna at-ta'arudu baina khassain falahu arba'u ahwala Sama, pasti kalau ada bertentangan maka pasti ada 4 keadaan yang harus antum tempuh. Ini harus antum ingat terus ya, karena sebagian orang kadang langsung, tapi memang yang dimaklumi mungkin karena belum belajar di usul fikih atau sudah belajar tapi lupa amalkan di mana, di dalil. Jadi selalu antum harus perhatikan. Pasti kalau ada dalil yang bertentangan, 4 keadaan kita tidak lepas darinya. Tidak lepas darinya. Sekarang jenis kedua, ada 2 yang bertentangan tapi dua-duanya khusus. Maka ini punya 4 keadaan. Pertama, al-awwal an yumkin al-jam'u bainahuma fayajibul jam'. Misaluhu hadithu Jabir radhiyallahu anhu في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر يوم النحر بمكة. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها بمنى فيجمع بينهما بأنه صلاها بمكة ولما خرج إلى منى أعادها بمن فيها من أصحابه. Masya Allah. Yang pertama mungkin dikompromikan antara keduanya, maka ini wajib dijam. Perhatikan, ini jalur pertama pokok yang antum harus perhatikan. Jalur pertama ini tidak boleh dulu dilewati, wajib dikompromikan. Contoh, ada hadis Jabir radhiyallahu taala anhu di sifat haji Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat zuhur di hari nahar, hari Id, itu boleh salat di Mekah. Sementara datang dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di Mina. Bertentangan enggak? Bertentangan enggak ini? Bertentangan. Di Jabir Nabi salat di Mekah. Ada mami? Sementara di mana? Di Mina. Hah? Sementara di Ibnu Umar Nabi salat di mana? Di Mina. Maka dikompromikan antara keduanya bahwasanya Nabi salat zuhur di Mekah. Ada mami? Kemudian tatkala belum keluar ke Mina, maka belum mengulang solatnya dengan orang yang ada di Mina, para sahabat. Yaitu bagi Nabi sunnah, bagi sahabat adalah apa? Wajib. Boleh nggak begitu? Boleh. Seperti Ibnu Mas'ud, boleh solat Isya bersama Nabi SAW di Masjid Nabi. Kemudian dia kembali ke kaumnya, dia solat bersama kaumnya. Boleh nggak begitu? Kan boleh, beda niat antara imam dan makmum. Paham komprominya. Jadi tidak dibatalkan itu ucapan Jabir dan ucapan siapa? Ibnu Umar. Dua-duanya diamalkan. Jabir bilang sholat di Makkah, betul. Ibnu Umar bilang sholatnya di Mina, betul juga. Nabi sholat di Mekah pertama, setelah itu beliau jalan keluar ke daerah Mina, di sana lagi belum sholat. Paham? Belum, bukan lagi sholat dulu, tapi sholat apa? Sunnah bagi beliau mengimami para sahabat yang ada di Mina yang belum sholat. Antum paham ini? Kompromi. Yang kedua. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى فإن لم يمكن الجمع فالثاني ناسخ إن علم التاريخ. Selalu begitu. Kalau tidak mungkin dikompromikan, maka kedua menghapus yang pertama, tapi kalau ditahu tanggalnya. Contoh. مثاله قوله تعالى يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك
Wa qawluhu ta'ala la yahillu laka an-nisa'u min ba'du wa la an tabaddala bihinna min azwajin walau a'jabaka husnuhun fathaniyatu nasikhatun lil ula ala ahadil aqwal. Masya Allah. Contoh firman Allah Ta'ala, wahai Nabi, sungguh kami halalkan untukmu istrimu yang ataita ujurahun, yang kamu berikan maharnya, wa ma malakat yaminuk, dan apa yang kamu miliki berupa budak, mimma afa Allah, dari apa yang Allah berikan kepadamu, wa banati ammik, halal bagimu ya untuk menikahi anak perempuan dari pamanmu, wa banati ammatik, dan anak perempuan dari bibimu, sampai ayat. Ini kan menunjukkan apa? Halal bagi Nabi lagi untuk menikahi kalau ada apa? Kalau dia berikan apa? Maharnya. Sementara di ayat yang kedua, la yahillu laka. Tadi dibilang halalna lak. Kami halalkan untukmu. Sementara ayat kedua apa? La yahillu lak nisa'u min ba'du. Tidak halal lagi bagimu perempuan setelahnya. Karena makanya Nabi tidak tambah, tidak ada lagi tambahan istri. Karena Nabi bilang, Allah bilang tidak halal lagi untuk gimana ini? Wala anta baddala bihinna min azwaj, dan tidak pula halal bagimu untuk mengganti mereka dengan istri-istri yang lain. Walau a'jabaka husnuhun, walaupun kecantikan mereka menakjubkan. Kamu suka mereka? Gimana ini? Pertama halal, yang penting mahar. Kalau ada Nabi suka, kemudian Nabi nikahi dan berikan mahar, maka itu halal. Sementara yang kedua, tidak halal, walaupun kamu suka dia. Gimana ini? Bertentangan? Bertentangan. Fatanya nasikhatul lil ula. Maka yang kedua itu menghapus yang pertama. Paham? Memang yang pertama halal bagi Nabi untuk menikahi siapa saja yang datang, bahkan menawarkan dirinya. Anda paham? Maka ayat yang kedua menghapus yang pertama. Ini Masya Allah, yang kadang kita pernah dapat pertanyaan di warkop yang seperti ini. Jadi dia bingung antara dua ayat. Paham kan? Dia bingung. Satu bilang begini, satu bilang begini. Gimana caranya ini? Itu yang pertama. Itu sudah dihapus hukumnya. Paham kan? Iya. Dengan yang kedua. Ini ala ahadil aqwal. Di atas salah satu pendapat. Diuraikan di fikih. Yang ketiga. Al-thalith. فإن لم يمكن النسخ عمل بالراجح إن كان هناك مرجح. Sama. Kalau tidak mungkin dinasakh, maka antum harus amalkan yang roji. Amalkan roji. Ini ingat selalu. Anda sering ingatkan, tapi kadang ya tidak dipahami karena memang susah. Karena kadang orang ketika kita bilang wajib kita amalkan yang roji karena kebenaran itu cuma satu, kadang kita dibilangnya apa? Keras. Iya, padahal ada khilaf. Kenapa harus keras begitu? Nah, ini yang wajib kita tempuh. Ini usulnya. Ini adalah apa? Usulnya. Kalau tidak mungkin dinasakh, kita amalkan yang roji. Kalau ada di sana yang muroji, dia membuat dia roji. Contoh. Misaluhu hadithu Maimunah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tazawwajaha wa huwa halalun. وحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم فالراجح الأول لأن ميمونة صاحبة قصة فهي أدرى بها ولأن حديثها مؤيد بحديث أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال قال وكنت الرسول بينهما. Masya Allah. Ini contoh mantap. Yang tadi masih diperselisihkan tentang wudu tadi. Ini ini yang di sini yang roji ini. Kata beliau rahimahullah taala hadits Maimunah contohnya. Bahwasanya Nabi SAW kata Maimunah menikahinya saat belum halal. Artinya sedang tidak dalam ihram. Karena Nabi menikahi Maimunah itu saat perjalanan. Iya. Nabi menikahinya saat tidak ihram. Itu kata Maimunah. Hadits Ibn Abbas mengatakan bahwa Nabi SAW menikahinya dalam keadaan dia ihram. Dalam keadaan Nabi ihram. Gimana ini?
Bertentangan kan? Maimunah bilang Nabi menikahinya saat Nabi tidak ihram. Sementara Ibnu Abbas mengatakan Nabi menikahi Maimunah saat beliau apa? Sedang ihram. Maka yang roji yang pertama. Kenapa? Dari mana kita bisa rojikan? Karena Maimunah itu pemilik kisah, pelaku langsung. Yang dinikahi siapa? Iya kan? Itu kisah pelaku dari kisah itu lebih kuat karena dia mengalaminya. Dia yang tahu kapan dia dinikahi. Anda paham kan? Itu kenapa kita fahiya adra biha, dia lebih tahu tentangnya. Paham gimana? Paham kan? Jadi yang menyaksikan langsung dia di situ. Iya, itu dirojihkan. Wali an hadithaha, dan juga karena hadisnya Maimunah itu dikuatkan, didukung oleh hadis Abu Rafi radhiyallahu ta'ala bahwa Nabi SAW di hadis Abu Rafi mengatakan Nabi SAW menikahi Maimunah wa huwa halal dalam keadaan Nabi SAW tidak sedang ihram. Ini Abu Rafi. Kata Abu Rafi, wa kuntur rasulullah bainahuma, saya pengurus antara keduanya. Mana yang antum kuatkan? Ini Abu Rafi, apanya kita bilang? Macomblang. Ini sunnahnya pakai perantara. Jangan langsung di WA IB. Iya. Itu? Jangan. Rasul saja. Siapa yang lebih aman daripada Rasul dari fitnah perempuan? Anda paham ini? Rasul ini belum adalah orang yang masum, terjaga dari apa? Kesalahan. Tapi bersamaan dengan itu, belum tidak langsung pergi ke Maimunah. Woi, mau kak? Kan begitu? Enggak. Paham kan? Tapi belum apa? Pakai perantara. Ada pengurus. Di dalam perkara ini belum pakai siapa? Abu Rafi. Jadi Abu Rafi mengatakan di Nabi melamar dan menikahinya dalam keadaan apa? Halal, bukan dalam keadaan ihram. Jelas kan? Ini yang membuat kita lebih rojihkan. Terakhir, Ar-Rabi, fa in lam yujad murajjihun wajib at-tawaqquf wa la yujad lahu mithalun sahih. Kata beliau rahimahullah taala, tidak ada yang didapatkan perojih. Maksudnya kita tidak bisa tempuh jalur pertama, tidak bisa kita tempuh jalur kedua, jalur ketiga juga tidak ada. Apa harus antum lakukan? Wajib tawakkuf, wajib antum diam sampai datang penjelasannya. Iya kan? Iya. Kata beliau, wala yujadu lahu mithalun sahih. Tidak didapatkan untuk ini contoh yang sahih. Kenapa beliau katakan seperti itu tidak didapatkan? Karena memang tidak ada ta'arud aslan, tidak ada pertentangan sama sekali yang seperti ini. Anda paham ini? Pasti kalau ada bertentangan pasti bisa dikompromikan. Kalau tidak bisa dikompromikan pasti bisa ditahu tanggalnya. Kalau tidak bisa ya pasti ada yang roji dari keduanya. Paham kan? Ini alhamdulillah 2 bentuk, sisa 2 lagi kita ambil besok. Sisa 2 lagi karena semuanya ada 4 bentuknya. Alhamdulillah. Kita cukupkan. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.